Soal selanjutnya masih terkait dengan materi laju perpindahan kalor secara konduksi. Tiga batang konduktor P, Q, dan R dari jenis berbeda dan memiliki panjang serta luas penampang yang sama disambungkan seperti pada gambar berikut. Jika suhu T1 sama dengan 20 derajat Celcius dan T4 sama dengan 90 derajat Celcius, koefisien konduksi Kp sama dengan 2 Kq dan 4 Kr, maka suhu T2 dan T3 berturut-turut adalah. Nah, sekarang batangnya ada 3. Kalau soal-soal sebelumnya tadi, batangnya hanya 2 yang disambungkan. Sekarang ada 3 batang yang disambungkan. Nah, sehingga di situ suhu sambungan pun ada 2 ya, antara P dan Q serta antara Q dan R. Baik, kita coba jawab. Perhatikan soal. Di sini untuk koefisien konduksi nilainya sudah ada bahwa Kp itu sama dengan 2 kalinya Kq dan sama dengan 4 kalinya Kr ya. Terus di sini juga diketahui untuk suhu logam P ya, T1 itu sama dengan 20 derajat Celcius dan untuk logam R itu 90 derajat Celcius. Nah, kita tahu bahwa kalau dua buah logam itu disambungkan ya, maka antara logam itu akan ada suhu setimbang. Nah, untuk P dan Q itu suhu setimbangnya atau suhu sambungannya adalah T2. Untuk Q dan R, suhu sambungannya adalah T3. Nah, kita lihat di sini yang paling rendah suhunya adalah T1 ya, 20 derajat Celcius. Dan yang paling tinggi adalah 90 derajat Celcius. Nah, kita tahu bahwa nanti kalau misalnya kita mau menghitung nilai T2 dan T3, itu pastilah nanti bahwa T1 itu lebih kecil ya daripada T2 dan T2 lebih kecil daripada T3 serta T3 lebih kecil daripada T4. Nah, seperti ini konsepnya ya. Jadi bahwa suhu sambungan T2 ini akan lebih besar daripada 20, kemudian T3 ini pun akan lebih besar daripada T2 ya. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Namun dengan membaginya menjadi dua-dua dulu ya. Jadi yang pertama kita hitung dulu untuk P dan Q. Kita gambarkan seperti ini. Ini untuk P dan Q ya. Di P tadi suhunya di sini 20 derajat Celcius. Kemudian di sini T2. Nah, di sini ada T3. Nah, kita tahu tadi bahwa T3 lebih besar dari T2 dan T2 lebih besar daripada 20 derajat Celcius ya. Nah, di sini kita lihat dulu perubahan suhunya untuk logam P, T2 dikurang 20. Kenapa? Karena T2-nya lebih besar daripada 20 ya. Nah, untuk logam Q, di sini T3 dikurang T2. Nah, seperti ini. Kemudian di sini Kp-nya itu sama dengan 2 kalinya kaki. Nah, kita coba masukkan ke rumus dulu. Q per T sama dengan Q per T ya. Untuk P dan Q. Nah, ini K dikali A dikali delta T dibagi L sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Tadi dikatakan bahwa luas penampang serta L-nya sama ya, maka ini kita coret. Nah, yang K pertama untuk P, delta T pertama untuk P ya. Jadi di sini Kp dikali delta TP sama dengan kaki dikali delta TQ. Kita masukkan di sini Kp-nya 2 kalinya kaki ya, 2 kali kaki. Kemudian delta TP-nya dilihat tadi di situ T2 dikurang 20. Nah, ini kakinya kita tulis saja seperti ini. Kemudian suhu yang batang Q T3 dikurang T2. Nah, ini kita coret. Kemudian kita kalikan ke dalam ya. Maka di sini 2T2 min 40 sama dengan T3 min T2. Kita kumpulkan T-nya menjadi sebuah persamaan ya.
Di sini T2, 2T2 ditambah T2, 3T2 ya. 3T2 min T3 sama dengan 40. Nah, ini kita sebut saja sebagai persamaan pertama untuk logam P dan Q. Sekarang kita coba untuk logam Q dan R ya. Kita gambarkan lagi logamnya. Q dan R. R di sini suhunya 90 derajat Celcius ya. Kemudian antara Q dan R suhunya T3, di ujung Q suhunya T2 ya. Nah, di sini T3 akan lebih kecil dari 90, kemudian T2 kita sudah tahu bahwa T2 itu lebih kecil daripada T3 ya. Sehingga untuk perubahan suhu di logam Q itu sama ya, T3 dikurang T2. Sementara untuk perubahan suhu di logam R adalah 90 dikurang T3. Nah, kemudian kita di soal ada di situ bahwa koefisien konduksinya 2 kaki itu sama dengan 4 KR. Kita bagi 2 semua, maka di sini kakinya sama dengan 2 kalinya KR. Nah, ini untuk koefisien konduksinya. Dilihat di soal ya, yang ini. Oke, kita masukkan ke rumus juga ya. Maka di sini Q per T sama dengan Q per T. Yang satunya untuk Q, yang satunya untuk R. Kita masukkan K dikali A dikali delta T dibagi L sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi L. A-nya kita coret, L-nya kita coret. Sisanya K untuk Q ya, dikali delta T untuk Q. Sama dengan K untuk R dikali delta T untuk R. Kita masukkan kakinya sebesar 2 kalinya KR. Kemudian delta T-nya untuk Q adalah T3 dikurang T2. Sama dengan KR. Kemudian delta TR-nya 90 dikurang T3. Nah, ini kita coret KR-nya. Kemudian ini dikalikan ke dalam ya. Maka di sini 2T3 min 2T2 sama dengan 90 min T3. Kita kumpulkan T-nya seperti persamaan 1. Maka di sini minus 2T2 ya. Minus 2T2 ditambah 3T3 sama dengan 90. Ini persamaan kedua. Nah, setelah kita ketemu persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita gunakan saja konsep matematika, yaitu eliminasi ya. Kita coba di sini eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu persamaan satunya 3T2 min T3 sama dengan 40. Kemudian persamaan 2-nya minus 2T2 plus 3T3 sama dengan 90. Nah, di sini saya ingin mencoba menghilangkan yang T3 dulu ya. Maka yang atas saya kali 3, yang bawah tetap saya kali 1 ya. Nah, ini kita hitung 3 dikali 3, 9T2 min 3 dikali T3 min 3T3 sama dengan ya 3 kali 40, 120. Yang bawah kita tulis tetap ya minus 2T2 plus 3T3 sama dengan 90. Nah, ini kita lihat di sini tandanya minus dan positif ya. Maka di sini harus kita jumlahkan. Nah, sehingga 9 ditambah minus 2 itu 9 kurang 2 artinya berarti 7T2. Sama dengan, ini habis ya, kalau kita jumlahkan. 120 ditambah 90 ya, ini sama dengan 210. Nah, maka T2 sama dengan 210 dibagi 7, hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Kalau kita sudah dapat nilai T2-nya sebesar 30 derajat Celcius, maka untuk mencari T3 tinggal kita substitusikan saja ke salah satu, boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2.
Saya ambil kepersamaan 1 saja, maka di sini 3T2 minus T3 sama dengan 40. T2-nya tadi ketemu 30, berarti 3 dikali 30 minus T3 sama dengan 40. 3 dikali 3, 90 ya. Ini min T3 sama dengan 40, maka T3 sama dengan 90 dikurang 40, hasilnya 50 derajat Celcius ya. Sehingga jawabannya T2-nya 30 derajat Celcius dan T3-nya 50 derajat Celcius ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi diingat sekali lagi bahwa konsepnya adalah kalian harus memisah dulu ya 3 logam ini menjadi 2. Yang pertama P dan Q, kemudian yang kedua adalah Q dan R. Namun tetap memperhatikan aturan suhunya ya. Kalau di sebelah kanan itu suhunya tinggi, maka semakin ke kiri suhunya akan semakin rendah ya. Atau misalnya di sebelah kiri yang suhunya tinggi, maka semakin ke kanan suhunya akan semakin rendah. Nah, konsep suhunya ini harus diperhatikan betul, karena kalau kebalik maka jawabannya keliru nanti ya. Nah, sekian pembahasan terkait dengan soal laju perpindahan kalor untuk 3 batang yang disambung menjadi satu. Kita next ke soal berikutnya.